المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام إذا صعد الخطيب على المنبر فلا تتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hari Jumat adalah hari yang agung dan sangat mulia. Oleh karena itu, ketika nanti seorang khatib telah naik ke atas mimbar, janganlah di antara kalian ada yang berbicara atau melakukan sesuatu yang membatalkan pahala Jumat. Dengarkan dan taatilah apa yang diperintahkan oleh khatib nanti, agar kita mendapatkan rahmat dari Allah. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u jami'atan rahimakumullah ila annakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat
Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan oleh Allah kesempatan di bulan yang dimuliakannya, bulan suci Ramadan, di mana pada bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kita pedoman kehidupan kita yang akan menyelamatkan hidup kita di dunia dan insya Allah nanti di akhirat, yakni diturunkannya Al-Quran Al-Karim. Dalam Al-Quran Al-Karim surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Hudan lin-nas, Al-Qur'an itu adalah petunjuk buat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan senantiasa menjelaskan petunjuk tersebut. Wal furqan, dan Quran itu adalah pembeda. Apa yang dimaksud pembeda di sini? Tidak ada lain adalah Quran mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang mesti kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan, mana yang hak dan mana yang batil. Itu ada di dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Oleh karena itu kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita diwajibkan untuk mengimani kepada Al-Qur'an tersebut. Seorang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan ada 4 kewajiban kita terhadap Al-Qur'an. Yang pertama adalah kewajiban yang disebut dengan at-tilawah, kewajiban membaca kepada Al-Quran. Yang kedua adalah kewajiban at-tadabbur, kita ini senantiasa mentadabburi ayat demi ayat apa yang ada di dalam Al-Quran dengan tujuan agar nantinya kita bisa pahami apa yang maksud daripada ayat tersebut. Kemudian yang ketiga ada tidak lepas dari kewajiban untuk menghafal Al-Quran, dan yang keempat adalah ada kewajiban kita untuk mengamalkan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah rahimakumullah, dalam rangka nuzul Quran, diturunkannya Al-Quran Al-Karim, minimal dari kewajiban-kewajiban itu ada yang senantiasa kita lakukan. Di mana pada bulan Ramadan ini adalah saatnya kita benar-benar berinteraksi dengan Al-Quran Al-Karim, karena Allah adalah bulan doa. Yang pertama tadi disebutkan adalah at-tilawah. Kita sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran Al-Karim. Bila kita melihat keutamaan membaca Al-Quran, maka tidak ada kitab yang senantiasa kalau dibaca mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah kecuali adalah Al-Quran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya, "Man qara'a Quran wa man qara'a fi kitabillah", barang siapa yang membaca dari kitab Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahalanya harfun ila harfun, dari huruf ke huruf, dan setiap huruf Allah akan berikan pahala 10 kebaikan. Bayangkan oleh kita, seandainya kita membaca surat Al-Fatihah, jumlahnya ada 119 huruf, maka kalikan oleh kita kepada 10 kebaikan, Allah akan memberikan kepada kita 1190 kebaikan. Begitu pula ayat-ayat yang lainnya yang kita baca. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah rahimahullah.
Kemudian yang berikutnya, Rasulullah SAW menjanjikan kepada orang-orang yang selalu membaca Al-Quran bahwa nantinya, kata Rasul, dia akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ja'al Quran yaumal qiyamah bis-syafa'ati li ahliha." Akan datang Al-Quran kepada kalian pada hari kiamat bagi orang yang suka membacanya. Oleh itu jamaah rahimahullah, kesempatan membaca Al-Quran di bulan Ramadan jangan kita sia-siakan. Utamakan, targetkan oleh kita. Seandainya kita mampu membaca 2 kali khotam, segera kita lakukan 2 kali khotam. Jika tidak mungkin 1 kali khotam selama 1 bulan ini, lakukan oleh kita 1 kali khotam. Dan pasti kalau kita tidak mampu, minimalnya barangkali setengah kali khotam ataupun setengah dari Al-Quran kita bisa mengkhotamkan. Nah, oleh itu jamaah rahimahullah, inilah yang tidak boleh kita sia-siakan di bulan Ramadan. Bahkan kata Rasulullah SAW, salah satu amalan terbaik di bulan Ramadan setelah berpuasa Ramadan, setelah juga kita melakukan ibadah-ibadah qiyamul lail, yakni adalah membaca Al-Quran. Yang kedua, ada kewajiban kita untuk mentadabburi terhadap Al-Quran. Kenapa tadabbur ini penting? Karena dengan mentadabburi insya Allah kita akan tahu maksud dan makna apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu tersebut. Minimalnya kita baca apa sih tarjamahnya, tarjamah dari surat ini, ayat ini kita baca. Saya bisa contohkan dari mana kita bisa tahu keutamaan di bulan Ramadan kalau kita tidak membaca mentadabburi ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr." Kalau kita tadabburi, kita baca terjemahnya, kita baca tafsirnya, maka kita akan mengetahuinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kita Al-Qur'an, malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu? Kemudian Allah melanjutkan pada ayatnya, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam yang senantiasa, kata Allah, kalau kalian beribadah pada malam Lailatul Qadar, maka ibadah kalian khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Masalah muslimin jamaah, inilah yang menjadikan keberkahan Ramadan. Bayangkan kalau kita hubungkan dengan usia kita yang hanya 60 tahun. Dari usia 60 tahun kemudian juga mungkin 20 tahunnya dipakai untuk tidur oleh kita, 20 tahunnya lagi dipakai oleh kerja bagi kita, lalu 20 tahunnya lagi mungkin dipakai untuk kegiatan yang lain. Berapa yang kita gunakan umur itu untuk beribadah yang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan kurang dari 5 tahun. Oleh karena itu ketika kita melaksanakan apa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar dan kita ada di situ dari akhir Ramadan bertepatan dengan Lailatul Qadar, subhanallah, Allah akan meningkatkan kualitas umur kita yang tadinya disebutkan hanya 5 tahun ibadah kita, kemudian kita beribadah di malam itu, maka insya Allah 1000 bulan insya Allah akan kita raih dengan kebaikan-kebaikan itu. Berapa 1000 bulan itu? Tidak kurang adalah 83 tahun. Dari mana kita bisa mengetahuinya? Karena kita mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita tadabbur ayat-ayat yang lain, insya Allah kita akan tahu ciri-ciri orang yang bertakwa, ciri
ciri-ciri orang yang akan masuk surga, ciri-ciri orang yang akan senantiasa mendapatkan ampunan Allah, itu semua ada di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Hadirin jamaah rahimakumullah, kemudian yang ketiga, ada kewajiban kepada kita, kewajiban menghafal Al-Qur'an. Alhamdulillah, di Indonesia saat ini sedang semarak pondok-pondok tahfidz Al-Qur'an. Namun yang sayangnya adalah kita tidak termasuk golongan-golongan yang bisa hafal Al-Qur'an. Tapi kita dorong terus para tahfidz kita, orang yang bisa membaca Al-Qur'an di luar kepala kita, yang bisa tahfidz Al-Qur'an, karena subhanallah itulah yang akan meneruskan generasi Qur'an kita. Kemudian yang utama adalah yang keempat, ada kewajiban yang disebut dengan kewajiban mengamalkan isi Al-Qur'an. Hadirin jamaah rahimakumullah, unsur yang keempat inilah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita bermasyarakat. Mari kita bumikan Al-Qur'an, kita amalkan Al-Qur'an, karena insya Allah salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yakni kenikmatan adanya Qur'an bersama dengan kita. Insya Allah ketika Qur'an diamalkan dalam kehidupan kita, akan menyelamatkan kita di dunia, dan insya Allah akan menyelamatkan kita di akhirat. Yang sangat dikhawatirkan adalah sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah menyebutkan di surat ke-25 ayatnya ayat ke-30. Di situ Allah menyatakan yang merupakan pernyataan dari baginda Rasulullah SAW. Wa qala Rasul, berkatalah Rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul menyampaikan kepada Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kata Rasul, kaumku itu punya sikap terhadap Al-Qur'an mahjura. Apa itu mahjura? Mahjura itu adalah melalaikan. Siapa orang-orang yang dianggap melalaikan oleh baginda Rasulullah SAW? Jangan-jangan kita. Karena pada generasi sahabat-sahabat Rasul, mereka luar biasa perhatiannya terhadap Quran. Mereka bisa khatam Al-Quran dalam waktu 3 hari. Mereka bisa khatam Quran dalam waktu 7 hari. Selambat-lambatnya mereka mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu 1 bulan 1 kali. Itulah sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dan mereka mengamalkan Al-Quran. Lalu siapa orang yang dikatakan mahjura? Dalam tafsir disebutkan orang mahjura adalah orang yang senantiasa dia baca Quran tapi dia tidak mengamalkan Al-Quran, atau orang yang sama sekali tidak baca Quran. Orang yang sama sekali tidak baca Quran, itulah kata Rasul mahjura, orang-orang yang jelas melalaikan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, maka mumpung masih Allah kasih kesempatan waktu kepada kita di bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan bulan Ramadan, sempatkan waktu kita untuk membaca Al-Quran kapanpun, dimanapun, khususnya di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah. Baca oleh kita Al-Quran, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan ke dalam kehidupan kita, dan Allah janjikan akan memberikan pertolongan nanti di akhirat. Mudah-mudahan dengan ramalan yang Allah berikan kepada kita ini, kita bisa mengamalkan Al-Quran semaksimal mungkin. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريته ربنا وتقبل دعاء. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم